selalu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sering bersholawat kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Sahabat semua, pernahkah kalian melihat seorang pria yang dulu begitu mencintai seorang wanita, lalu terpaksa hadir di hari bahagianya bersama orang lain? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika pria itu bukan hanya diabaikan, tapi justru dihina di depan banyak orang? Dan bagaimana bila ia akhirnya kembali dengan sesuatu yang membuat semua orang terdiam, syok, bahkan menyesal? Itulah kisah yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita simak dengan hati yang tenang, karena dari setiap perjalanan hidup, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jangan lupa untuk mendukung channel Rizka Story dengan cara subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak saudara kita yang bisa belajar dari kisah penuh hikmah ini. Gedung pernikahan itu berdiri megah di tengah kota kecil. Lampu kristal bergemerlap menghiasi langit-langit, sementara dentuman musik organ tunggal membuat suasana semakin semarak. Tamu-tamu datang dengan pakaian terbaik, membawa senyum, membawa doa, membawa kebahagiaan untuk kedua mempelai. Namun di luar gedung, berdirilah seorang pria dengan penampilan yang kontras sekali dengan kemewahan itu. Rambut mohawk, jaket kulit hitam lusuh, celana jeans belel penuh tambalan. Di tangannya hanya ada sebatang rokok yang hampir habis. Dialah Rangga, seorang pria pang yang dulu pernah mengisi hari-hari Nadia, sang mempelai wanita. Dengan langkah yang berat, Rangga masuk ke dalam gedung. Suara musik tak mampu menutupi tatapan-tatapan aneh yang langsung tertuju padanya. Beberapa tamu bahkan saling berbisik sambil menahan tawa. Itu siapa ya? Ih, penampilannya kayak gitu masuk ke pesta mewah begini. Bukannya itu mantan pacarnya Nadia dulu? Rangga pura-pura tidak mendengar. Hatinya sudah cukup bergetar hanya dengan melihat Nadia yang duduk anggun di pelaminan. Gaun putihnya berkilau. Senyum manisnya membuat semua mata terpana. Tapi di balik senyum itu, Rangga merasa seakan waktu berhenti. Ingatannya kembali ke masa lalu. Saat Nadia masih menggandeng tangannya di jalanan, tertawa tanpa peduli status dan harta. Saat langkah Rangga semakin dekat ke pelaminan, tiba-tiba seorang pria parubaya yang tampaknya adalah paman dari pihak pengantin berdiri menghadangnya. Hei, kamu! Apa yang kamu lakukan di sini? Mau bikin malu keluarga? Pergi sana! Rangga menunduk, mencoba tenang. Saya hanya ingin mengucapkan selamat untuk Nadia. Namun suara itu langsung ditimpali dengan ejekan. Selamat? Dari orang kaya kamu? Lihat penampilanmu. Bajumu saja lusuh begitu. Jangan kotori suasana bahagia ini. Tawa pun pecah di antara tamu-tamu. Beberapa bahkan merekam dengan ponselnya. Rangga hanya bisa menghela napas panjang. Matanya sempat menatap Nadia, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun Nadia hanya terdiam, menundukkan wajah, tidak mampu berkata apa-apa. Dengan hati remuk, Rangga melangkah mundur. Langkahnya goyah, tetapi wajahnya berusaha tetap tegar. Saat ia berjalan keluar gedung, bisikan-bisikan sinis masih terdengar di telinganya. Itu pantas buat orang sepertinya. Kasihan, mantannya sudah menikah dengan orang kaya. Dia cuma bisa datang buat bikin malu. Di luar, malam semakin larut. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah berat langkah Rangga yang pergi tanpa tujuan. Dalam hatinya, ia hanya berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin mendoakan dia bahagia. Kenapa harus aku yang dipermalukan begini?" 1 jam berlalu. Namun siapa sangka, kepergian Rangga itu bukanlah akhir. Semua orang yang tadi menertawakan tidak akan pernah menyangka bahwa sebentar lagi Rangga akan kembali dengan sesuatu yang membuat seluruh isi gedung terdiam. Hujan yang turun malam itu membuat jalanan basah. Namun langkah Rangga tak terhenti. Ia berjalan menyusuri gang kecil, pikirannya berkecamuk. Hatinya penuh luka karena hinaan dan tawa yang ia terima di depan banyak orang. Namun di tengah kekecewaan itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku tidak boleh pergi begitu saja. Mereka harus tahu, meski aku seperti ini, aku masih punya harga diri, gumamnya lirih sambil mengepalkan tangan. Rangga kemudian masuk ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, rumah peninggalan almarhum ayahnya. Di sudut lemari tua,
tersimpan sebuah kotak kayu panjang yang selama ini ia jaga. Kotak itu berdebu, namun di dalamnya tersimpan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar penampilan luar. Dengan hati bergetar, Rangga mengangkat kotak itu. Ayah, izinkan aku memberikan ini di momen terakhirku dengannya. Biar mereka tahu, cinta itu tidak diukur dari pakaian atau gaya hidup, tapi dari ketulusan hati. Bisiknya, menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Sementara itu, di gedung pernikahan, suasana masih ramai. Para tamu menikmati hidangan, musik terus mengalun, dan Nadia bersama suaminya, Dimas, masih duduk di pelaminan. Namun dalam diam, Nadia tak bisa menutupi kegelisahannya. Tatapannya kosong, pikirannya kembali pada sosok Rangga yang tadi berdiri di hadapannya. Seorang sahabat dekat Nadia berbisik, "Kenapa diam saja waktu dia dihina? Bukankah dulu dia yang selalu ada untukmu?" Nadia menelan ludah, lalu menjawab lirih, Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semua sudah berubah." Dimas yang mendengar percakapan itu langsung menimpali dengan nada ketus, "Sudahlah, jangan bahas orang itu lagi. Dia bukan siapa-siapa. Kita harus menjaga nama baik keluarga." Namun di luar, suara deru motor tiba-tiba terdengar keras mendekati pintu gedung. Beberapa tamu yang berada di halaman menoleh. Lampu motor yang terang menembus derasnya hujan, dan kemudian berhenti tepat di depan pintu masuk. Sosok yang turun dari motor itu adalah Rangga, dengan jaketnya yang basah kuyup, tetapi wajahnya kali ini bukan lagi muram, melainkan penuh keteguhan. Di tangannya, ia membawa kotak kayu panjang yang dibalut kain hitam. Semua orang yang melihat mulai berbisik-bisik. "Itu orang Pang tadi kan? Kenapa balik lagi? Astaga, jangan-jangan dia mau bikin ribut. Waduh, bahaya ini kalau sampai bikin keributan di acara pernikahan." Ketika Rangga melangkah masuk, suasana yang tadinya riuh mendadak berubah hening. Bahkan musik organ tunggal ikut berhenti. Tatapan tamu-tamu terarah padanya, sebagian penuh curiga, sebagian lagi penuh rasa takut. Nadia yang duduk di pelaminan tampak kaget. Dimas spontan berdiri, wajahnya tegang. "Hei, apalagi maumu datang ke sini?" bentak Dimas. Rangga berhenti tepat di depan pelaminan. Ia menatap Nadia sebentar, lalu menghela napas panjang. Suaranya tenang, namun penuh getaran hati. "Aku datang bukan untuk membuat keributan. Aku hanya ingin memberikan sesuatu. Hadiah terakhir dari seorang yang pernah ada di masa lalumu. Mungkin orang-orang menganggap aku sampah, tapi setidaknya biarkan aku memberikan yang terbaik di saat terakhir." Semua orang terdiam. Kotak kayu itu diletakkannya di atas meja pelaminan. Nadia menatapnya dengan mata bergetar, sementara Dimas tampak ragu. "Apa ini? Jangan-jangan kau sengaja bikin drama?" ujar Dimas dengan sinis. Rangga menggeleng pelan. "Bukan drama, ini kenyataan." Dengan tangan gemetar, Rangga membuka kain hitam yang membungkus kotak itu. Ketika penutup kotak dibuka, semua tamu terkejut. Di dalamnya ada sebuah gitar tua, penuh coretan lirik lagu yang ditulis tangan Rangga di masa lalu. Namun bukan itu yang membuat tamu-tamu terperangah. Di bawah gitar itu terselip selembar sertifikat tanah asli dengan luas puluhan hektar. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu? Sertifikat tanah? Ya Allah, benar. Nilainya pasti miliaran. Astaga, ternyata dia bukan orang sembarangan." Rangga menatap Nadia sambil berkata lirih. "Nadia, gitar ini adalah saksi bisu perjalanan kita dulu. Setiap bait lagunya kutulis untukmu. Dan sertifikat tanah ini adalah warisan ayahku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi untukmu, tapi aku ingin kau bahagia. Anggap saja ini sebagai hadiah terakhir dariku. Aku pamit. Semoga hidupmu selalu dalam lindungan Allah." Air mata Nadia menetes tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Sementara Dimas terdiam, wajahnya kaku. Para tamu yang tadi menertawakan Rangga kini menunduk malu, tak ada yang berani berkata apa-apa. Rangga menutup kembali kotak itu, lalu berdiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar gedung. Suara langkah kakinya bergema, meninggalkan keheningan yang panjang. Nadia hanya bisa menangis, menyesali segala yang terjadi, sementara seluruh tamu menyaksikan dengan hati bergetar. Setelah Rangga melangkah keluar dari gedung, suasana pesta pernikahan yang semula meriah berubah menjadi sunyi.
Dentuman musik yang tadinya bergema, kini tak lagi terdengar. Tamu-tamu saling berpandangan, seolah menahan kata-kata yang tak sanggup diucapkan. Nadia masih duduk di pelaminan dengan wajah penuh air mata. Riasan indah di pipinya luntur oleh tangis yang tak bisa ia tahan. Sementara Dimas, sang suami, berdiri kaku dengan tatapan kosong. Salah satu tamu, seorang ibu parubaya, berbisik lirih kepada temannya. Astaga, ternyata pria pang itu masih punya hati yang begitu tulus. Lihat, ia memberi hadiah yang lebih berharga dari sekadar pesta ini. Yang lain mengangguk. Benar, dan kita semua tadi malah menertawakannya. Malu sekali rasanya. Beberapa saat kemudian, Nadia tak tahan lagi. Ia bangkit dari pelaminan, menatap kotak kayu yang ditinggalkan Rangga. Jemarinya bergetar ketika menyentuh gitar tua itu. Seolah semua kenangan masa lalu kembali hadir di depan matanya. Dulu, setiap malam Rangga memetik gitar itu di depan rumahnya, menyanyikan lagu sederhana yang penuh makna. Nadia tersenyum kecil mengingat lirik-lirik yang penuh cinta dan janji. Namun senyumnya seketika berubah menjadi isakan. Ketika menyadari semua itu kini hanya tinggal kenangan. Rangga! Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Dimas yang melihat istrinya terisak, mencoba menahan perasaannya. Namun ego dalam dirinya menguasai. Dengan nada tinggi ia berkata, "Hentikan tangisanmu, Nadia. Dia memang sengaja melakukan ini untuk membuat drama. Jangan sampai kamu termakan permainan orang sepertinya." Nadia menoleh, air matanya masih mengalir. "Tidak, Mas. Aku tahu dia tulus. Tidak ada yang bisa memalsukan ketulusan sebesar itu. Aku yang salah. Aku diam saat dia dihina. Aku takut melawan kata-kata keluargaku. Padahal dia orang yang paling banyak berkorban untukku dulu." Beberapa tamu yang mendengar percakapan itu hanya menunduk. Mereka tahu Nadia benar, meski tak ada satupun yang berani membela Rangga ketika kejadian memalukan tadi berlangsung. Di luar gedung, Rangga duduk di atas motornya. Hujan masih turun, membasahi tubuhnya yang sudah lelah. Namun kali ini wajahnya tenang. Seakan semua beban yang menumpuk di hatinya telah terlepas. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara malam. Seorang petugas parkir yang melihat mendekat, mencoba berbicara. "Mas, saya tadi lihat apa yang terjadi. Saya salut, Mas. Tidak banyak orang yang bisa berbuat sebaik itu meski sudah dipermalukan." Rangga tersenyum tipis. "Aku cuma ingin dia tahu. Aku pernah mencintainya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak peduli apa kata orang, yang penting aku ikhlas." Petugas itu menepuk bahu Rangga dengan kagum, lalu pergi. Rangga kembali terdiam, menatap jalanan gelap yang diterangi lampu jalan. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, semoga ia benar-benar bahagia. Aku sudah menyerahkan semuanya kepada MU." Di dalam gedung, suasana semakin aneh. Para tamu sudah tak lagi bisa menikmati hidangan. Musik pun tidak lagi mengalun. Semua yang hadir masih memikirkan kejadian barusan. Seorang anak kecil berlari ke arah pelaminan sambil menunjuk kotak kayu yang ditinggalkan Rangga. "Ibu, lihat, gitar ini indah sekali. Kenapa orang itu pergi?" tanyanya polos. Seisi ruangan semakin hening. Nadia kembali terisak. Sementara Dimas terlihat semakin tidak tenang. Ia menatap para tamu yang kini seolah menghakiminya dengan diam. Ego dan gengsi membuat wajahnya memerah. Akhirnya salah seorang tamu pria yang cukup tua, mungkin sahabat keluarga, angkat bicara. "Kalian semua tadi menertawakannya. Padahal yang ia lakukan justru lebih mulia dari apapun yang kita punya di sini. Kalian tidak malu?" Ucapan itu membuat banyak orang tertunduk. Nadia makin terseduh, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Malam itu, pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia berubah menjadi penuh rasa bersalah dan penyesalan. Tawa yang tadi bergema, kini terganti oleh keheningan panjang. Tidak ada satupun yang menyangka, pria pang yang dihina dan dianggap sampah itu justru meninggalkan kesan paling mendalam bagi semua yang hadir. Dan dari kejauhan, Rangga melaju dengan motornya, meninggalkan gedung itu tanpa menoleh lagi. Lampu merah di belakangnya perlahan menjauh. Seolah menjadi simbol bahwa cintanya telah benar-benar berlalu. Meski jejaknya tak akan pernah hilang dari hati orang-orang yang menyaksikan ketulusan itu malam ini. Malam itu, lampu-lampu kristal di dalam gedung masih menyala terang.
Namun sinarnya tak lagi mampu menghidupkan suasana. Tamu-tamu yang tadinya bercengkrama kini lebih banyak terdiam. Beberapa memilih pulang lebih awal, meninggalkan kursi kosong yang menambah sunyi. Nadia duduk lemas di pelaminan. Riasannya luntur, matanya bengkak karena tangis yang tak terbendung. Gitar tua dan sertifikat tanah yang ditinggalkan Rangga masih ada di meja kecil di depan pelaminan, menjadi pusat perhatian semua mata. Seorang sahabat dekat Nadia, bernama Wulan, mendekatinya dengan hati-hati. Nadia, kamu harus kuat. Ini memang hari bahagia, tapi aku tahu hatimu sedang kacau. Nadia menoleh pelan, matanya merah. Wulan, aku jahat sekali. Aku diam saat Rangga dihina. Padahal aku tahu betapa tulus hatinya. Aku takut menentang keluargaku. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan dia dipermalukan. Wulan menatapnya dalam-dalam. Tapi kamu juga tahu, Nadia, cinta tulus tidak datang 2 kali. Dan barusan, semua orang melihat bukti itu. Rangga bisa saja marah, tapi yang ia lakukan justru sebaliknya. Dia memberi hadiah yang bahkan tak bisa kita bayangkan nilainya. Nadia kembali menangis, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Di sisi lain, Dimas, suami Nadia, berjalan mondar-mandir dengan wajah tegang. Gengsinya sebagai lelaki terusik. Ia merasa direndahkan oleh kehadiran Rangga. Seorang kerabat mendekat, mencoba menenangkannya. Dimas, kau harus tenang. Jangan terbawa emosi. Tamu sudah banyak yang melihat. Kalau kamu marah di depan semua orang, justru akan mempermalukan diri sendiri. Namun Dimas menjawab dengan suara tertahan, aku tidak bisa terima. Bagaimana mungkin, di hari pernikahanku, orang itu datang dan membuat semua orang membicarakan kita. Sekarang bukannya aku yang dipuji, tapi dia yang dianggap pahlawan. Kerabat itu menghela napas. Bukan salah dia. Kau sendiri yang menuduhnya ingin bikin keributan, padahal jelas dia hanya ingin memberikan sesuatu. Lihatlah, bahkan tamu-tamu sekarang lebih menghormatinya daripada dirimu. Kata-kata itu membuat Dimas semakin gelisah. Ia menatap kotak kayu di meja itu dengan pandangan yang penuh iri. Namun dalam hatinya, ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Beberapa tamu mulai angkat suara. Seorang pria tua yang bijak berdiri dan berkata lantang, saudara-saudara sekalian, malam ini kita semua mendapat pelajaran besar. Jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Pria yang tadi kita hina, kita tertawakan, justru meninggalkan ketulusan yang membuat kita semua malu. Ingatlah, jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita tidak tahu seberapa besar hatinya. Suasana semakin hening. Banyak tamu yang menunduk, bahkan ada yang berbisik, kita benar-benar salah tadi. Iya, semoga Allah mengampuni kita. Nadia memeluk erat gitar itu. Jemarinya menyentuh goresan-goresan tinta di kayu gitar yang usang. Ada lirik-lirik sederhana yang ditulis Rangga bertahun-tahun lalu. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi cintaku akan selalu ada. Membaca itu, air mata Nadia tak terbendung. Ia berbisik di hadapan semua orang. Kenapa aku begitu bodoh? Aku meninggalkan seseorang yang tulus, hanya karena aku tergiur dengan kemewahan. Dan malam ini, aku melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa dia jauh lebih berharga daripada semua pesta ini. Tangisnya pecah, membuat banyak tamu ikut terenyuh. Bahkan beberapa wanita pun mulai mengusap air mata mereka. Di luar gedung, hujan mulai reda. Rangga sudah jauh, motornya melaju menyusuri jalanan yang basah. Namun di dalam gedung, jejaknya justru semakin dalam. Semua orang yang hadir malam itu tahu, mereka tidak akan pernah melupakan sosok pria Pang dengan cinta tulusnya. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia kini berubah menjadi malam penyesalan. Dan Nadia, di tengah balutan gaun putihnya yang indah, justru merasa hatinya hancur berkeping-keping. Malam makin larut, namun gedung pernikahan itu belum juga kembali ramai seperti sebelumnya. Meski musik sudah dimainkan kembali, namun nadanya terdengar hambar. Tidak ada lagi gelak tawa riang, hanya suara sendok dan garpu yang beradu pelan di piring-piring tamu yang masih tersisa. Nadia masih memegang gitar tua itu erat-erat, seakan takut jika benda itu hilang dari genggamannya. Sertifikat tanah yang ada di dalam kotak kini berada di pangkuannya. Ia menatap benda itu dengan perasaan campur aduk, antara kagum, sedih, dan penuh penyesalan. Wulan,
sahabat dekatnya, duduk di sampingnya sambil menepuk bahunya. Nadia, aku tahu hatimu berat. Tapi Rangga sudah pergi. Dia sudah menunjukkan ketulusannya. Jangan sampai kamu makin larut, karena hidupmu kini ada di sisi Dimas. Nadia menggeleng pelan, air matanya jatuh lagi. Aku tahu, Wulan, tapi hatiku hancur. Aku diam saja saat dia dihina. Padahal, di masa-masa sulit, dia selalu ada. Dia pernah kelaparan tapi tetap membelikan aku makanan. Dia pernah dipukul orang, tapi tetap melindungiku. Dan aku justru memilih meninggalkannya. Sementara itu, Dimas duduk di kursinya dengan wajah masam. Dadanya panas, perasaannya penuh amarah yang tak bisa ia redam. Beberapa kerabat mendekat, mencoba menenangkan. Dimas, jangan kau pikirkan terlalu jauh. Anggap saja itu ujian di hari pernikahanmu. Namun Dimas menjawab dengan suara dingin. Bagaimana aku bisa tenang? Semua orang sekarang membicarakan dia, bukan aku. Aku yang seharusnya jadi pusat perhatian. Tapi apa? Dia malah yang dianggap pahlawan, sementara aku hanya terlihat sebagai pria yang iri. Seorang kerabat lain menimpali, itulah sebabnya, jangan menilai orang dari penampilan. Kau terlalu cepat menuduh dia ingin bikin onar, padahal jelas sekali dia tulus. Sekarang, justru kau sendiri yang tampak kerdil. Wajah Dimas semakin memerah, tapi ia tak bisa membantah. Dalam hatinya, ia merasa kalah oleh seorang pria pang yang dulu pernah dianggap sampah masyarakat. Beberapa tamu mendekat ke arah pelaminan. Mereka menatap Nadia dengan mata penuh iba. Seorang ibu paruh baya berkata lirih, "Nak, kau sangat beruntung pernah dicintai oleh orang setulus itu. Jangan pernah lupakan pelajaran malam ini. Allah telah menunjukkan kepadamu siapa sebenarnya yang benar-benar berharga." Nadia hanya bisa menangis, suaranya bergetar. Andai waktu bisa kuputar kembali. Di sisi luar gedung, suara motor Rangga masih terdengar samar sebelum akhirnya menghilang di kejauhan. Namun seorang pemuda penjaga parkir masih berdiri di dekat pintu, menatap arah motor itu pergi. Ia bergumam pelan kepada rekannya, "Aku tak pernah lihat orang seikhlas itu." Padahal dia punya kesempatan untuk marah, tapi justru memberikan hadiah luar biasa. Rekannya mengangguk. "Iya, aku sampai merinding." Semua orang di dalam gedung itu harusnya malu. Mereka menilai dari tampang, tapi lupa bahwa hati manusia jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Waktu terus berjalan. Pesta perlahan usai. Satu persatu tamu pulang dengan membawa cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bukannya tentang kemewahan dekorasi, bukan juga tentang gaun indah atau makanan melimpah, melainkan tentang seorang pria pang bernama Rangga yang hadir dengan ketulusan, lalu pergi meninggalkan jejak yang membekas di hati semua orang. Nadia masih duduk di kursinya, menatap kosong. Wulan mencoba menemaninya, tapi ia tahu sahabatnya itu sudah tidak lagi sama. Malam ini, hatinya telah tercerabut dari akar kebahagiaan semu yang selama ini ia kejar. Sementara di jalanan sepi, Rangga terus melaju dengan motornya. Angin malam menerpa wajahnya yang basah oleh sisa hujan. Ia tersenyum tipis, meski hatinya penuh luka. "Ya Allah, aku sudah melakukan yang terbaik. Biarkan aku pergi dengan tenang. Semoga ia benar-benar bahagia." Motor itu menghilang di kegelapan, meninggalkan cerita yang akan selalu dikenang. Malam semakin larut. Gedung pernikahan yang semula penuh cahaya kini mulai lengang. Para tamu satu persatu meninggalkan tempat dengan wajah penuh tanda tanya dan bisik-bisik yang tidak bisa ditahan. Kasihan sekali pria pang itu. Benar, ternyata dia punya hati yang jauh lebih mulia dari kita semua. Kita salah menilainya. Semua tawa kita tadi terasa kejam. Bisikan-bisikan itu menggema, meninggalkan rasa bersalah bagi siapapun yang mendengarnya. Di pelaminan, Nadia masih terdiam sambil memeluk gitar tua Rangga. Wajahnya kini tak lagi terlihat sebagai pengantin yang bahagia, melainkan wanita yang hatinya remuk. Air matanya terus mengalir, membasahi gaun putih yang dikenakannya. Wulan kembali mendekat, berusaha menenangkannya. "Nadia, sudah, jangan larut dalam tangisan. Ingat, ini hari pernikahanmu." Namun Nadia menggeleng dengan suara serak. "Aku tidak bisa, Wulan. Hatiku hancur. Setiap nada di gitar ini, setiap lirik yang tertulis, semuanya tentang aku.
Dia tulus, dan aku membiarkan dia pergi begitu saja. Lebih dari itu, aku membiarkan dia dihina di depan mataku sendiri. Wulan menunduk, ikut menahan haru. Mungkin inilah jalan yang sudah digariskan Allah. Tapi setidaknya, jangan lupakan ketulusannya. Jadikan itu pelajaran sepanjang hidupmu. Sementara itu, Dimas yang duduk di samping Nadia hanya bisa menatap dingin. Dalam dirinya ada amarah, cemburu, sekaligus rasa takut kehilangan harga diri. Ia merasa seakan-akan bayangan Rangga masih ada di tengah pesta pernikahannya. Dengan suara keras ia berkata, "Nadia, hentikan semua tangisan ini. Jangan lagi sebut-sebut nama orang itu. Sekarang kamu adalah istriku. Aku tidak mau hidup kita dihantui oleh masa lalumu." Nadia menoleh dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Mas, bagaimana aku bisa berpura-pura bahagia? Kalau hatiku tahu aku salah, aku menyakiti orang yang paling tulus mencintaiku, hanya demi memenuhi keinginan keluarga dan kemewahan yang semu." Kata-kata itu membuat suasana makin panas. Beberapa kerabat yang masih tersisa mencoba menenangkan, namun tidak ada yang bisa memadamkan luka yang sudah terbuka. Di luar, hujan sudah benar-benar reda. Malam menyisakan aroma tanah basah. Rangga kini berada jauh dari gedung itu. Motornya melaju ke arah jalan sepi yang dipenuhi lampu jalan redup. Ia berhenti sejenak di jembatan tua yang menghadap ke sungai. Rangga turun, duduk di pinggir jembatan, menyalakan rokok terakhirnya. Asapnya membubung perlahan, hilang ditelan angin malam. Ia bergumam lirih, "Nadia, aku sudah mencoba sebaik mungkin. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, kecuali cinta yang tulus. Kini semua sudah berakhir. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu." Di wajahnya ada senyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Hati yang keras dari seorang pria pang kini terbuka, memperlihatkan luka yang dalam. Di gedung, pesta resmi ditutup lebih cepat. Para pekerja sibuk membereskan kursi dan meja, namun suasana seolah masih penuh dengan bayangan Rangga. Kotak kayu itu tetap berada di meja, menjadi saksi bisu yang tak tergantikan. Beberapa tamu yang belum pulang berbisik lirih, "Aku yakin, malam ini bukan pengantin yang akan dikenang orang, tapi pria pang itu. Dialah yang meninggalkan cerita sejati." Dan benar, meski malam itu penuh kemewahan, namun yang akan melekat di ingatan semua orang hanyalah ketulusan Rangga, yang datang dihina, lalu pergi dengan meninggalkan hadiah yang membuat semua terdiam. Di hati Nadia, luka itu semakin dalam. Ia sadar, keputusan yang diambilnya telah merenggut satu-satunya cinta yang tulus. Dan luka itu, tak akan pernah bisa terobati oleh siapapun, bahkan oleh waktu. Fajar mulai menyingsing, cahaya lembut menembus jendela kamar pengantin. Namun suasana hati Nadia justru terasa semakin berat. Malam penuh penyesalan masih terbayang jelas. Ia tidak bisa tidur sama sekali, hanya duduk termenung sambil memeluk gitar tua Rangga. Dimas terbangun, melihat istrinya yang masih memeluk gitar itu. Dengan nada kesal ia berkata, "Nadia, sampai kapan kamu akan terus memeluk gitar itu? Itu hanya barang tua usang. Lupakan dia. Mulailah hidup baru bersamaku." Nadia menoleh perlahan, matanya merah karena tangis yang tak berhenti. "Mas, kau tidak mengerti. Gitar ini bukan sekadar barang tua. Setiap goresan di sini adalah cerita perjuangan. Setiap lirik adalah doa tulusnya untukku. Barang ini jauh lebih berharga dari pesta besar semalam." Dimas terdiam. Kata-kata Nadia menusuk hatinya, membuat gengsinya runtuh sedikit demi sedikit. Ia merasa seakan-akan kehadirannya tidak bisa menggantikan sosok yang telah pergi. Hari-hari berikutnya, cerita tentang pernikahan Nadia dan Dimas menyebar ke seluruh kota. Namun bukan kemewahan pesta yang dibicarakan orang-orang, melainkan kisah tentang seorang pria pang bernama Rangga. Di warung kopi, orang-orang berbisik, "Kau dengar tentang pria pang itu? Dia datang dihina, lalu memberi hadiah yang membuat semua orang terdiam. Iya, luar biasa. Semua orang salah menilai dia. Ternyata hatinya lebih mulia dari penampilan luarnya." Kisah itu menjadi legenda kecil di kota itu, diceritakan dari mulut ke mulut. Banyak yang terdiam setiap kali nama Rangga disebut, merasa malu karena pernah menertawakan ketulusannya. Nadia semakin larut dalam penyesalan. Setiap malam ia membuka kotak kayu itu, membaca kembali lirik-lirik sederhana yang ditulis Rangga di gitar.
Kau mungkin lupa esok hari, tapi cintaku takkan pergi. Setiap bait membuat air matanya mengalir deras. Wulan sering menemaninya, mencoba menenangkan. Nadia, jangan siksa dirimu terus-menerus. Rangga sudah ikhlas. Dia pergi dengan senyum, bukan dengan dendam. Namun Nadia menjawab lirih, justru itu yang paling menyakitkan. Wulan, aku tidak pantas menerima ketulusan sebesar itu. Aku membiarkan dia terluka, sementara dia membalas dengan hadiah terakhir yang tak ternilai. Di sisi lain, kehidupan Rangga berjalan sunyi. Ia meninggalkan kota itu, memilih tinggal di rumah peninggalan ayahnya yang jauh dari keramaian. Hidupnya sederhana, hanya ditemani gitar lain yang ia miliki. Setiap malam ia memetik senar, melantunkan lagu tanpa penonton. Di antara nyala rokok dan suara gitar, Rangga hanya berbisik, "Semoga kau baik-baik saja, Nadia." Aku tidak menyesal, karena cinta yang tulus memang tak pernah meminta balasan. Hidupnya kini tenang, meski di dalam hati luka itu akan selalu ada. Luka yang bukan melemahkan, tapi justru menguatkan dirinya untuk tetap ikhlas. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih mengingat kisah malam itu. Mereka tidak lagi membicarakan pesta pernikahan Nadia, gaun indah, atau dekorasi mewah. Yang selalu dikenang hanyalah bagaimana seorang pria pang datang sebagai bahan ejekan, namun pergi sebagai simbol ketulusan. Nadia pun tumbuh dengan penyesalan yang tak pernah hilang. Setiap kali ia melihat gitar itu, hatinya teriris. Ia tahu, ada cinta yang telah ia sia-siakan, cinta yang tulus dan sejati. Sementara Rangga, entah di mana ia berada kini. Namun kisahnya sudah tertulis, bukan hanya di gitar tua itu, melainkan di hati semua orang yang pernah menyaksikan malam penuh haru itu. Dan demikianlah, sebuah peristiwa yang bermula dari hinaan, berakhir menjadi kisah abadi tentang cinta yang tulus, cinta yang tetap hidup, meski tak lagi dimiliki. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar tentang makna ketulusan. Terkadang, dunia terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Rambut mohawk, pakaian lusuh, atau gaya hidup yang berbeda seringkali membuat kita meremehkan orang lain. Namun siapa sangka, di balik semua itu tersimpan hati yang jauh lebih bersih, lebih tulus, dan lebih mulia dari yang pernah kita bayangkan. Rangga hadir di hari pernikahan mantan kekasihnya bukan untuk merusak, bukan untuk mencari masalah, apalagi untuk membalas dendam. Ia datang dengan niat sederhana, memberi doa, memberi selamat, dan melepaskan dengan ikhlas. Tapi yang ia terima justru hinaan, tawa, dan cemoohan di depan banyak orang. Hanya karena penampilannya, ia dianggap tidak layak berada di tengah kemewahan pesta. Namun disitulah letak ujian hati. Bukannya marah, bukannya membalas dengan amarah, Rangga justru memilih untuk kembali dengan membawa sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Gitar tua yang penuh kenangan, dan sertifikat tanah warisan ayahnya. Itu adalah bukti bahwa cinta yang tulus tidak pernah mengharap balasan, melainkan hanya ingin melihat orang yang dicintai bahagia. Sahabat semua, seringkali kita lupa bahwa harta sejati bukanlah emas atau permata, melainkan ketulusan hati. Apa gunanya pesta megah jika hanya meninggalkan luka dan penyesalan? Apa artinya senyum bahagia jika diperoleh dengan mengorbankan orang yang benar-benar tulus mencintai kita? Nadia, dalam kisah ini, menjadi saksi bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Ia mendapatkan pernikahan yang mewah, gaun yang indah, dan gemerlap pesta. Tapi hatinya hampa karena menyadari ada cinta tulus yang telah ia sia-siakan. Air matanya tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan apa yang sudah hilang. Dan luka itu akan tetap tinggal sepanjang hidupnya. Dari kisah ini, marilah kita belajar untuk tidak menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Jangan meremehkan, jangan menertawakan, apalagi menghina. Karena kita tidak tahu, mungkin orang yang kita remehkan justru memiliki hati yang jauh lebih besar daripada diri kita. Dan jangan sampai kita menjadi seperti Nadia, yang hanya bisa menyesal karena kehilangan seseorang yang tulus mencintainya. Ketulusan adalah warisan paling berharga yang bisa kita tinggalkan. Bukan pesta, bukan kemewahan, tapi kebaikan hati. Karena di mata Allah, bukan pakaian atau penampilan yang dinilai, melainkan kebersihan hati dan amal perbuatan kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita tidak mudah menghakimi orang lain hanya dari tampilan luarnya. Dan semoga kita selalu diberi hati yang tulus, yang ikhlas,
dan yang selalu ridho atas ketetapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.